semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Connectify akan menjelaskan tentang model Cochrane and Stroudbeck's Value Orientation, yaitu cara pandang budaya terhadap nilai-nilai dasar dalam kehidupan. Jadi, terdapat 6 dimensi utama dalam model ini, yaitu relation to nature, time orientation, basic human nature, activity orientation, relationships among people, dan space orientation. Model ini berguna untuk memahami keberagaman budaya, serta membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai yang berbeda dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi antar individu ataupun kelompok di berbagai masyarakat. Untuk informasi lebih lengkapnya, yuk simak pembahasannya. Sekarang saya akan membahas tentang relation to nature. Apa sih hubungan antara manusia dan alam? Hubungan manusia dengan alam itu sendiri adalah hubungan yang saling bergantungan dan berinteraksi secara dinamis. Alam menyediakan segala kebutuhan dasar manusia seperti udara untuk bernapas, air untuk minum, tanah untuk bercocok tanam, dan sumber daya alam lainnya untuk kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, manusia juga memengaruhi dan mengelola alam melalui berbagai aktivitas, baik secara positif maupun negatif. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama ada subjugation to nature. Orientasi ini mencerminkan keyakinan bahwa manusia tidak berdaya di hadapan alam, kekuatan alam, dan juga menerima serta menyelesaikan diri kita dengan kekuatan tersebut, bukannya melawan ataupun mengendalikannya. Contohnya, masyarakat atau budaya dengan pandangan religius atau spiritual yang kuat mungkin melihat peristiwa alam sebagai kehendak ilahi. Yang selanjutnya ada harmony with nature. Perspektif ini menekankan keseimbangan dan koeksistensi dengan alam, dengan menyoroti rasa saling menghormati dan keberlanjutan. Manusia dianggap sebagai bagian dari alam dan hubungan ini harus bersifat simbiosis. Contohnya, banyak filsafat timur seperti Taoisme dan Buddhisme sering menekankan hidup selaras dengan alam. Yang selanjutnya ada mastery of nature atau dominating. Orientasi ini menekankan dominasi dan kontrol manusia atas alam. Orientasi ini menganggap bahwa alam dapat dan seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan ambisi manusia melalui teknologi dan inovasi. Contohnya, masyarakat barat yang terindustrialisasi sering menekankan pengendalian sumber daya alam dan kemajuan. Kemajuan teknologi seperti inilah yang dipakai oleh para pertanian besar dan pembangunan perkotaan sejalan dengan perspektif ini juga. Orientasi ini membentuk pandangan dunia dan pengambilan keputusan suatu budaya, terutama dalam kebijakan lingkungan, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan masyarakat. Nah, di basic assumption juga ada yang namanya time orientation. Time orientation ini ngebahas tentang bagaimana individu menilai, memandang, dan juga memprioritaskan waktu. Kalau dilihat-lihat, waktu itu ada apa aja sih? Ada masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Sama halnya kayak time orientation. Dia kebagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada past orientation. Nah, di bagian ini isinya tuh orang-orang yang selalu ngelihat ke belakang. Bukan berarti dia gagal move on ya, tapi mereka itu lebih menekankan kepada sisi histori dan juga kultur atau budayanya. Contohnya kayak masyarakat Jepang yang selalu menghormati leluhurnya. Yang ketiga ada future orientation. Nah, kalau yang ini isinya itu lebih kepada orang-orang yang mementingkan masa depannya dan hidupnya itu penuh dengan perencanaan. Orang-orang kayak gini bisa kalian temuin di Amerika Serikat. Kenapa? Karena Amerika Serikat itu dikenal dengan negara yang inovatif dan lebih menekankan di tujuan jangka panjang. Nah, yang kedua ada present orientation. Kalau yang ini sih kita sering nyebutnya manusia legowo. Kenapa? Karena mereka tidak memikirkan masa lalu dan juga masa depan. Yang mereka pikirkan adalah kebahagiaan di hari ini. Pemikiran kayak gini tuh bisa kalian temuin di Karibia. Kenapa? Karena Karibia ini terkenal dengan orang-orangnya yang lebih mementingkan kebahagiaan di hari ini. Halo, perkenalkan nama saya Maria Amanda Putri Tambolon dengan NIM 23110270320. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang relationship among people. Relationship among people sendiri merupakan hubungan yang terbentuk di antara individu ataupun sebuah kelompok yang melibatkan interaksi, komunikasi, dan kerjasama yang sehingga mempengaruhi oleh faktor yang seperti budaya, nilai, dan juga norma sosial. Ada beberapa variasi yang terjadi di relationship among people. Yang pertama akan saya membahas tentang individual relationship.
Individual relationship sendiri merupakan hubungan antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda, serta juga fokus pada hubungan personal yang dipengaruhi oleh norma komunikasi individu. Dan ciri utamanya sendiri berbasis kepercayaan pribadi, empati dan juga pemahaman, dan dipengaruhi oleh norma komunikasi individu yang secara direct ataupun indirect communication. Dan ada juga contoh antar budaya dari individual yang bisa kita temui seperti contohnya di pertemanan. Ini dimana seorang pelajar dari budaya individualis yang contohnya dari negara Amerika Serikat yang berteman dengan pelajar dari budaya kolektivis yang dimana dia adalah orang Indonesia. Dan dia dapat membangun hubungan melalui pemahaman atas kebutuhan pribadi dalam sebuah kelompok itu sendiri. Dan juga ada contoh berikutnya yaitu kolaborasi kerja, yang dimana dua rekan kerja tersebut dari budaya yang berbeda dan menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk menyelesaikan proyek secara bersama. Kemudian ada juga hierarchical relationship, yang dimana hubungan ini ditentukan oleh posisi, status, dan juga kekuasaan dalam hierarki sosial maupun organisasi, di mana dia memiliki ciri utama yaitu dapat dipengaruhi oleh power distance, yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu power distance tinggi, yang dimana hubungan ini lebih formal dan mematuhi hierarki. Dan ada negara-negara yaitu negara Jepang dan juga Arab Saudi. Dan juga di sini ada power distance rendah. Power distance rendah sendiri memiliki hubungan egaliter ataupun informal. Dan negara ini bisa kita sebut dengan negara Denmark, Amerika Serikat, yang dengan memiliki komunikasi yang bersifat top down atau bottom up. Nah, kemudian juga ada contoh dari hierarchy relationship ini. Misalkan ada bos sama anak buah, yang dimana dalam perusahaan multinasional, atasan ini berasal dari budaya egaliter atau negara yang bisa kita ambil mungkin juga Swedia, yang dimana mungkin dia lebih memberikan banyak otonomi kepada bawahan-bawahannya atau anak-anak buahnya dibandingkan atasan dari budaya hierarkis. Dan yang misalkan negara hierarkis ini bisa kita sebut negara Tiongkok. Kemudian juga ada contoh dari hubungan formal di pemerintahan. Di bidang ini mungkin dalam pertemanan antar negara budaya yang menghormati tentang hierarki yang menonjolkan peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya saya McLean Fiona akan menjelaskan tentang apa itu space orientation. Jadi, space orientation merujuk pada cara-cara di mana budaya atau individu memandang, mengatur, dan menggunakan ruang fisik di dalam berinteraksi. Nah, hal ini termasuk seperti mengatur jarak fisik dalam komunikasi dengan orang lain, baik itu dalam konteks percakapan, kerjasama, ataupun hubungan sosial. Nah, space orientation ini mencakup pemahaman tentang bagaimana ruang digunakan untuk mengatur komunikasi dan hubungan antar individu dari budaya yang berbeda. Hal ini penting. Kenapa? Karena ketidaktahuan tentang perbedaan ruang fisik yang dihargai bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Lalu, selanjutnya ada beberapa dimensi utama di dalam space orientation. Apa saja? Yang pertama ada proxemics. Proxemics ini berkaitan dengan penggunaan ruang pribadi dan bagaimana jarak fisik memengaruhi interaksi sosial. Nah, ada beberapa zona ruang di dalam proxemics. Yang pertama, intimate distance atau jarak intim, yang zona ruangnya sekitar 0 sampai 45 cm, yang digunakan tentu saja untuk hubungan dekat seperti keluarga maupun pasangan. Yang kedua, ada personal distance, yaitu jarak pribadi, yang zona ruangnya sekitar 45 cm sampai 1,2 meter, yang digunakan untuk teman akrab atau hubungan yang lebih dekat. Yang ketiga ada social distance, yaitu jarak sosial sekitar 1,2 meter sampai 3,6 meter. Nah, digunakan dalam interaksi profesional atau formal. Yang keempat ada public distance, yaitu jarak publik yang zona ruangnya lebih dari 3,6 meter. Tentu saja digunakannya dalam situasi publik atau ketika berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, ada high context versus low context cultures. Budaya dengan high context cenderung lebih peka terhadap apa? Terhadap nuansa ruang, di mana komunikasi nonverbal seperti jarak fisik itu sangat penting. Sebaliknya dengan budaya low context,
Budaya low context lebih terbuka terhadap interaksi dengan jarak yang lebih luas. Yang ketiga ada territoriality. Nah, territoriality ini merujuk pada bagaimana individu atau kelompok merasa memiliki atau mempertahankan ruang tertentu, baik dalam konteks pribadi, pekerjaan, ataupun lingkungan sosial. Lalu yang terakhir ada public versus private space. Nah, beberapa budaya ternyata lebih menghargai pemisahan antara ruang publik dan ruang pribadi. Sebagai contoh, di dalam budaya barat, individu mungkin lebih menghargai ruang pribadi mereka. Sementara dalam budaya timur, banyak orang yang merasa jarak fisik dalam interaksi sosial bisa membuat seseorang menjadi lebih dekat. Kali ini aku Agita akan menjelaskan tentang activity orientation. Activity orientation ini adalah cara pandang budaya terhadap aktivitas manusia. Hal ini terdapat 3 variasi, yaitu being, controlling, dan juga doing. Untuk bagian being, hal ini terfokus terhadap eksistensi dan menikmati keadaan saat ini, seperti contohnya berkumpul bersama sanak keluarga. Lalu yang kedua adalah controlling, fokus pada pengendalian lingkungan dan juga nasib. Hal ini bisa dicontohkan dengan seorang wirausahawan yang sedang bekerja keras untuk mengubah nasib hidupnya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu adalah doing, fokus pada tindakan suatu pencapaian yang nyata pada saat ini. Seperti contohnya karyawan sebuah perusahaan yang sedang berusaha untuk mencapai target yang ia miliki. Dari ketiga hal tersebut, ketiganya mencerminkan nilai keragaman budaya yang berbeda-beda. Nah, hal ini itu mempengaruhi cara hidup individu yang berbeda-beda dalam bertindak dan juga menentukan cara pandang mereka untuk mengambil keputusan dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang kita ke penjelasan basic assumption yang terakhir, yaitu human basic nature. Dari namanya sih, human basic nature berarti merujuk pada karakteristik atau sifat dasar yang dianggap sebagai inti dasar manusia. Oh ya, sebelum aku lanjut ke pembahasannya, izinkan aku perkenalkan diri. Nama aku Evangeline Firawan dengan NIM 231102700120. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Human basic nature ini terbagi menjadi 3. Ada good nature, evil nature, dan mixed nature. Nah, sekarang aku akan membahas singkat saja tentang hal-hal tersebut satu-satu. Yang pertama ada good nature. Ini adalah pandangan yang berpendapat bahwa manusia secara alami atau dilahirkan emang udah dasarnya tuh baik gitu. Nah, kalau misalnya ada sifat jahat, itu berarti pengaruh dari luar. Misalnya peradaban atau struktur sosial. Selain itu, manusia itu harusnya adalah berempati, berbuat baik, ataupun berkehidupan harmonis. Justru nilai-nilai yang menekan kebebasan alami manusia ini yang dianggap jahat. Yang kedua, kita masuk ke evil nature. Berkebalikan dari good nature tentunya. Evil nature ini berpendapat bahwa manusia ini sebenarnya emang dari lahir tuh udah agresif, egois, dan jahat. Ini tuh terjadi kenapa sih? Ini terjadi karena persaingan yang ketat dan kekerasan yang dialami oleh manusia. Makanya mereka terpaksa secara naluriah untuk terus bersaing dan terus menghadapi kekerasan tersebut. Makanya menurut pandangan ini, manusia itu membutuhkan hukum yang ketat untuk mengatur atau membatasi kelakuan dan menertibkan mereka. Yang ketiga ada mixed nature. Nah, ini nih yang pemikiran modern biasanya setuju dengan pendapat ini. Pandangan ini itu berpendapat bahwa manusia itu memang berkolaborasi, sifat jahat dan sifat baik. Secara kesimpulan, berarti manusia itu bisa bertahan hidup dan berkolaborasi, namun mereka juga bisa agresif, tergantung dengan situasi atau ancaman yang sedang mereka hadapi. Kalau dibahas teori doang, bingung gak sih? Nah, supaya kita dan teman-teman juga tahu tentang materinya lebih dalam, mari kita tonton videonya sebagai contoh. Kita mau ke warung. Iya, kita mau ke warung. Go. Apaan sih? Apa doang ya? Elah. Ini kenapa? Santai aja kok. Mahal banget parah sih. Kita beli di media sih. Aduh, harusnya di warung aja. Bentar.
Ini kerjaan siapa nih warga sini nih? Kan kemarin udah dibilang jangan buang sampah sembarangan. Itu kan tong sampah tuh, tong sampah. Kacau nih orang-orang. Main gak sih? Sebenarnya gue cari tong sampah. Lu lagi bawa ribet. Ya udah, ayo ngajarin aja gak ada tong sampah. Iya, dasar ribet. Ya gimana ya? Menurut gue sih biasa aja, karena kan nanti juga diambil sama orang lain kan. Jadi biarin itu jadi tanggung jawab orang lain aja. Ini kan lingkungan bukan lingkungan gue doang. Dan nih ya, biar cepet ya. Ya pokoknya kalau orang buang sampah ya, itu mah bebas gak sih di mana aja. Lagi itu juga jalan bukan punya kita. Ya kalau orang lain bisa, kenapa harus gue gitu kan ya? Udah. Tanggapan saya mengenai membuang sampah sembarangan. Ya udah, kan kadang-kadang gak ada tempat sampah ya. Ya udahlah, mau gimana, mepet juga daripada kagak dibuang, numpuk, kotor. Udahlah begitu. Ya, jadi pastinya kita sebagai makhluk hidup membuang sampah sembarangan itu adalah perilaku yang tidak baik. Jadi, kita sebagai makhluk hidup harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak merusak lingkungan dan juga tidak menyebabkan bencana alam. Lo nanya tanggapan gue. Kalau bisa orang lain, kenapa harus gue? Jadi kalau menurut saya, membuang sampah sembarangan itu nggak baik guys. Kenapa? Karena bisa aja menyebabkan banjir. Dan lagi pula apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya? Menurut aku, membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Karena apa? Karena kita harus menjaga lingkungan kita. Paham? Terima kasih.